kita tuh suka gak pede sama karya sendiri, padahal yang kita anggap biasa buat orang lain udah keren banget. Iya bener banget sih. Kayak misalnya kita bikin poster tugas terus iseng-iseng di-upload ke sosmed itu. Tapi kayak malah ada yang komen kayak bisa tolong bikin kayak gitu nggak sih? Dari situ aja bisa dapat orderan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kepoin Bisnis Anak DKV. Nah, sebelum mulai, kenalin dulu nih, saya Karisa dan di sebelah saya boleh perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Tata, salam kenal ya. Nah, udah siap belum nih sama podcast hari ini? Siap banget pastinya. Oke, tema podcast kita kali ini adalah bisnis di kafe. Tapi tenang, kita bukan mau ngomongin yang berat-berat kok. Cuma mau bahas gimana sih anak di kafe bisa mulai bisnis dari hal kecil, walau masih pusing sama tugas-tugas yang deadline-nya mepet-mepet. Eh, Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu di kafe? Dunia desain tuh makin luas dan banyak banget peluang yang bisa kita ambil bahkan dari sekolah. Jadi hari ini kita bakal bahas bareng-bareng gimana sih caranya anak di kafe bisa mulai bisnis kreatif di era digital. Santai aja tapi ini penuh inspiratif banget. Oke, kita masuk ke segmen pertama, tren bisnis kreatif di era digital. Di segmen ini, kita bakal bahas tentang tren bisnis kreatif di kafe di era digital. Sekarang tuh banyak banget bisnis yang berkembang pesat, apalagi yang berhubungan sama dunia kreatif. Kadang lihat konten orang di sosmed aja bisa langsung bikin kita pikir, wah keren juga ya kalau bisa kayak gitu. Nah, kalau dari pandangan Tata nih sebagai pelajar DKV, tren bisnis kreatif di era digital sekarang tuh kayak gimana sih? Ada gak hal yang bikin kamu tertarik? Atau mungkin malah ngerasa ini bisa jadi peluang juga nih buat anak DKV kayak kita? Nah, sekarang kan banyak banget ya platform kayak di semua banyak sosmed ya yang dikunjungi sama remaja kayak kita. Jadi menurut aku anak sekolah juga bisa memulai jualan desain di sosmed. Kayak banyak banget desainer muda yang mulai dari iseng-iseng upload karya malah jadi kayak ramai banget dan jadi bisa jadi peluang bisnis juga. Jadi menurut aku tuh time bisnis di cafe sekarang tuh lebih terbuka banget ya buat siapa aja dan asal juga mau belajar dan juga konsisten. Oke, berarti peluangnya gede banget ya. Saya aja jadi pengen buka jasa desain. Tapi ya itu desain saya masih kurang hasilnya, agak kurang-kurang gimana gitu. Gak apa-apa sih, yang penting kan niatnya dulu, lama-lama juga bisa. Semua desainer juga pasti ngerasain fase di mana desainnya tuh kayak gak niat tapi kayak niat gitu. Hmm, hmm. Iya benar juga sih, kadang saya tuh udah niat banget, tapi pas buka malah bingung, fontnya banyak banget. Ujung-ujungnya malah gak jadi desain. Ya lagi, tapi itu penyakit umum banget sih. Pilih font aja tuh bisa sejam sendiri lagi. Padahal baru mau bikin satu poster. Bener banget, apalagi kalau udah nemu font yang bagus tapi gak cocok sama konsepnya, jadi ganti lagi itu. Ngomongin konsep, menurut kamu tren desain sekarang tuh lebih ke arah apa sih? Minimalis, retro, atau yang ramai warna-warna gitu deh? Kalau aku lihat ya, sekarang tuh lebih banyak yang suka gaya simple tapi kayak tetap keren. Misalnya tuh kayak clean design gitu, tapi kayak tergantung juga sama target audiensnya tuh seperti apa. Kadang kalau buat konten dari anak muda biasanya yang warna-warni malah lebih kelihatan menarik. Iya sih, saya juga sering lihat di platform-platform mana gitu yang banyak video-video tren atau banyak banget yang pakai warna cerah, terus layoutnya tuh dinamis gitu kayak agak formal tapi tetap enak dilihat. Nah, iya sekarang tuh desain gak harus kaku, justru makin santai tapi tetap punya makna. Itu sih yang bikin seru di dunia di kafe. Soalnya ide tuh bisa datang dari mana aja kan? Bahkan dari hal-hal receh di sekitar juga bisa.
Oke, iya bener banget. Kadang liat bungkus Ciki aja bisa jadi inspirasi. Tapi serius keren banget sih dunia DKV ini. Bisa bikin hal kecil jadi karya yang besar banget. Setuju banget. Apalagi sekarang kan kita punya banyak referensi dari beberapa internet juga. Jadi kalau rajin belajar banyak banget nih peluang buat berkembang. Gokil banget emang DKV ini. Jadi makin semangat nih. Kayaknya saya harus mulai upload desain saya biar gak ngendap di folder atau belum jadi mulu. Upload aja dulu, siapa tahu kan malah viral lah jadi jalan buat mulai bisnis. Iya bener. Upload aja dulu itu hasilnya belakangan ya. Kadang dari situ malah nemu gaya desain sendiri yang nggak disangka-sangka. Ya banget, soalnya kalau nunggu sepurnama kayak nggak mulai-mulai gitu. Mending upload aja nanti kayak sambil belajar dari feedback orang lain. Iya keren banget sih. Ngomong-ngomong dari tren yang tadi kita bahas, kelihatan banget ya kalau peluang bisnis di dunia DKV itu terbuka luas banget. Bahkan dari hal kecil kayak upload karya aja bisa jadi pintu rezeki buat buat kita-kita yang bisa di bidang seni. Bener banget, sekarang tuh banyak banget jalan buat mulai, asal kayak berani coba dan nggak takut gagal. Iya kan, pas banget nih ngomongin soal mulai peluangnya. Di segmen kedua nanti kita bakal bahas lebih dalam tentang peluang bisnis di dunia DKV. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, siap-siap ya karena kita bakal ngulik gimana caranya anak DKV bisa punya peluang bisnis dari hal-hal yang mungkin belum kepikiran sebelumnya. Wah, ini seru banget sih. Soalnya banyak banget teman-teman kita yang punya bakat tapi kayak belum sadar kalau itu tuh bisa dijadiin bisnis. Iya betul banget. Oke, kita lanjut ke segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini bareng kita di podcast Kepoin Bisnis Anak DKV. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal tren bisnis kreatif di era digital. Sekarang kita masuk ke segmen 2 nih, bahas peluang bisnis di dunia DKV. Soalnya ya banyak banget anak sekolah yang masih mikir kalau DKV itu cuma gambar-gambar terus ngelukis atau padahal sebenarnya tuh peluangnya luas banget. Setuju gak sih? Banget sih ya. Banyak yang nganggap di cafe itu cuman gambar di kertas. Padahal kita tuh bisa banget nyentuh dunia bisnis dari banyak misi, misalnya bikin brand identity, jual jasa desain, sampai jadi konten kreator yang ngasih edukasi desain di media sosial ya. Sekarang tuh semua bisa jadi peluang kalau pinter manfaatinnya. Iya benar banget. Saya suka lihat tuh orang-orang yang bikin video a day in my life terus hasilnya tuh estetik banget, lightingnya bagus, lightingnya pas, transitionnya halus, kayak mentega saya liatnya aja insecure. Iya, padahal mereka kan juga cuma ngedit di HP. Tapi kayak hasil tuh udah kayak di film festival gitu deh. Iya kan, bener. Sumpah iya saya aja ngedit pakai atau template-template yang udah dibikin orang tuh udah ngerasa pusing. Belum excerptnya aja udah 98% udah terus nge-freeze HP-nya tuh nge-lag. Nah, gimana tuh menurut kamu? Aduh, itu mah ujian mental sih. Tapi ya dari hal-hal kayak gitu juga bisa jadi peluang ya. Misalnya orang upload template desain atau preset yang lain yang beli tuh bisa ratusan orang padahal tuh bikinnya iseng aja. Beneran ya? Seriusan? Jadi anak sekolah juga bisa menghasilkan cuan ya? Kalau gitu saya salah jurusan nih. Harusnya dari dulu buka toko template gak sih? Ya bener banget sih. Sekarang kan banyak yang butuh desain lucu buat tugas juga. Fit jualan bahkan buat resume dan anak TKV tuh punya apa ya semua skill cuma tinggal dikemas aja. Iya kan, betul banget. Apalagi sekarang udah banyak yang pakai logo estetik buat ngasih nama atau gambar dari jualannya. Itu bagus-bagus banget dan kreatif banget sih. Iya bener banget sih. Makanya DKV itu penting banget buat branding. Kayak kita nih pelajar yang suka ngedesain. Kadang suka mikir, ya lah cuma desain doang. Padahal itu mah, itu tuh aset yang kita miliki gitu gak sih? Iya, skill ngedesainnya tuh udah kayak mata uang sih sekarang. Banyak banget UMKM yang butuh desainer juga. Iya. Dan yang anehnya itu kadang kita tuh suka nggak pede sama karya sendiri. Padahal yang kita anggap biasa buat orang lain udah keren banget. Iya bener banget sih.
kayak misalnya kita bikin poster tugas terus iseng-iseng di-upload ke sosmed itu, tapi kayak malah ada yang komen kayak bisa tolong bikin kayak gitu nggak sih, dari situ aja bisa dapat orderan. Iya kan, itu tuh peluang banget. Nah, awalnya niatnya tugas sekolah, endingnya malah dapet klien. Keren banget sih itu. Tapi penasaran deh, kamu sendiri pernah dapet orderan gak sih kayak komis gitu, kayak atau gambar gitu? Pernah. Waktu itu bantu temen yang buka jualan kecil-kecilan. Awalnya kayak aku dibantu gratis. Ternyata banyak banget yang suka sama desainnya. Terus dia nawarin aku buat bantu. Terus kayak akhirnya aku dibayar walaupun awalnya tuh cuma dibayar buat jajan aja. Oh iya, iya banget ya. Dibayar basreng ya. Tapi itu keren sih, berarti dari hal-hal kecil bisa jadi pintu peluang yang lebih besar. Iya banget, yang penting kan berani mulai aja dulu ya. Soalnya kalau nunggu sempurna mah gak jalan-jalan. Di kafe tuh dunia yang harus banyak banget prakteknya. Bener banget. Nah, setuju banget sih tadi, DKP bukan cuma teori yang warna dan layout doang, tapi juga latihan sabar, apalagi kalau laptop nge-lag pas render. Iya, itu sabar, itu skill utama sih. Kalau ngedit kayak tiba-tiba not responding gitu kayak langsung mikir kayak apakah ini ujian hidup gitu. Iya kan, bener banget. Tapi itu bagian dari perjalanan. Jadi anak DKW itu gak gampang. Tapi seru, bisa ngembangin ide, bisa dapet cuan, bisa punya style sendiri juga. Mm-mm. Dan sekarang kan media promosi juga kan kayak gampang banget mau upload di apa ya, di yang banyak lah ya, yang anak remaja pakai sekarang. Karya kita juga bisa dilihat banyak orang. Iya, dan dari situ bisa jadi personal branding ya. Orang jadi inget sama gaya desain kita kayak, oh ini art style si Tata banget ya. Kayak kita tuh keinget art style orang gitu. Iya, walaupun kayak kadang aku masih ubah gaya desain tiap minggu sih. Nah, nyari jati diri dulu lah. Iya bener banget sih. Saya juga lagi nyari jati diri di desain-desain gitu di art. Wajar sih, namanya juga masih explore ya. Yang penting kita tetap jalan. Dan keren banget sih dari obrolan ini aku jadi sadar. Ternyata peluang di dunia DKV itu seluas itu ya. Dari bikin filter, template, branding, sampai video konten. Betul banget, dan semuanya tuh bisa dimulai dari kecil. Dari bantuan temen juga, ikut lomba desain atau jual karya digital, yang penting tuh kayak harus banyak latihan juga. Iya, jadi gak harus nunggu lulus dulu buat bisa mulai ya. Kadang malah lebih bagus mulai dari sekolah atau dari sebelum-sebelumnya. Iya bener banget. Karena kalau dari sekarang kita bisa membangun portofolio, jadi nanti pas lanjut kuliah atau kerja, udah ada bukti nyata kalau kita tuh produktif. Gila banget sih ini insight-nya, keren banget. Di cafe itu ternyata bukan cuma soal kreativitas, tapi juga mental siap kerja, siap explore, siap gagal, dan siap berkembang. Bener banget. Kadang gagal tuh justru bikin kita makin ngerti. Dulu aku pernah desain yang menurutku tuh udah bagus, tapi dibilang kayak kurang rame, kayak sakit sih, tapi ya belajar dari situ juga. Iya, bisa jadi belajar dari kesalahan sebelumnya ya. Iya, revisi itu ada cinta yang menyakitkan ya. Iya banget. Tapi kalau sudah selesai revisi kayak rasanya menang perang sih. Iya, tenang banget ya. Fix, oke, dari semua yang kita omongin tadi, intinya sih peluang bisnis di DKV itu gak terbatas ya. Bahkan dari hal-hal kecil pun bisa banget dijadiin langkah awal dari semuanya ini. Ya. Yang penting tuh mau mulai dan jangan pernah takut dan tetap konsisten walau dikit-dikit, kayak karena setiap karya kecil tuh bisa jadi awal dari hal besar. Wah, mantep banget sih. Tapi kadang kan banyak juga ya udah semangat, cuma bingung mulai dari mana sih. Nah, pas banget di segmen berikutnya kita bakal bahas tips memulai bisnis DKV dari nol. Ya. Wah, ini dia yang ditunggu. Siapin catat ya guys, biar bisa langsung praktek abis dengerin ini. Catat guys.
Wah, gak kerasa ya, udah Iya. di segmen terakhir nih. Tadi kan sebenarnya kita udah bahas soal peluang bisnis DKV yang ternyata luas banget. Nah, sekarang kita mau ngobrolin hal-hal yang paling sering ditanya, gimana sih caranya mulai di bisnis DKV dari nol? Nah ya ini penting banget sih, soalnya banyak banget teman-teman kita yang udah bisa desain, udah ngerti software juga, tapi bingung nih, kayak abis ini gua harus ngapain ya? Hmm. Iya bener, karena tuh udah jago di software aplikasi yang buat ngedit tentang desain, udah bisa layout, tapi malah stuck kayak ya udah gue ngedit aja deh buat diri sendiri. Iya sih benar banget. Oh dulu juga dulu gitu juga. Udah bisa desain tapi kayak gak tahu mau diapain, cuma jadi stok di galeri doang. Kalian penuh tapi dompet kosong ya. Iya, acca itu mah. Tapi serius berarti emang banyak yang ngalamin fase bingung kayak gitu ya. Banget, apalagi kan kita masih sekolah, jadi kayak kadang mikirnya tuh ah nanti aja deh kalau udah kuliah atau kerja. Padahal tuh justru bisa banget mulai dari sekarang gitu. Nah itu tuh jadi menurut kamu nih, tips pertama buat mulai bisnis DKV dari nol tuh apa? Menurut aku yang pertama itu berani mulai dulu dan jangan nunggu alat yang lengkap atau skillnya tuh harus perfect dulu. Kadang dari hal kecil aja tuh bisa jadi awal yang besar banget. Ya, yang penting skill nomor satu ya. Iya. Setuju banget sih tadi. Soalnya kalau nunggu siap gak bakal siap-siap, kayak nunggu sinyal wifi di kelas yang temboknya tebel banget. Iya bener banget. Nunggu sinyal aja udah nyerah duluan ya, sama kayak mulai bisnis. Kalau kebanyakan mikir ya nggak jalan-jalan juga. Iya, padahal mulai tuh bisa dari hal sederhana ya, kayak Iya. upload karya ke ke sosmed-sosmed kan. Iya betul banget. Oh dulu mulai dari situ juga sih. Upload tugas-tugas sekolah kayak kasih caption lucu dikit biar orang penasaran kayak lama tuh kayak banyak banget yang suka. Iya, banyak yang ngepoin gitu ya. Iya betul. Keren juga tuh, saya juga pernah tuh upload desain tapi yang like cuman sekelas itu kan, karena aku paksa like. Oke, terus tips kedua nih, apa lagi sih menurut kamu? Yang kedua itu membangun portofolio sederhana dari tugas-tugas sekolah. Serius, jangan remehin tugas. Soalnya karya yang kita buat itu tuh udah bisa jadi contoh dari kemampuan kita juga. Iya juga sih, kadang tugas yang dikasih guru tuh udah lumayan keren, udah lumayan bagus, tinggal dirapin dikit bisa banget jadi isi portofolio online. Iya, betul banget. Kayak misalnya bikin akun khusus dari aplikasinya buat upload hasil desain. Kasih bio lucu biar dikit, biar nggak kaku kayak desainer sambil nugas. Iya, aku pernah gitu sih, awalnya cuma upload desain tugasnya, tiba-tiba ada yang DM kan, ternyata beneran mau bayar dong. Iya, aku pernah ini juga sih. Kayak awalnya cuma upload desain tugas, kayak tiba-tiba tuh kayak ada yang DM, bisa tolong buatin poster nggak? Kirain bercanda, ternyata beneran mau ada yang mau bayar. Mantap banget sih. Saya upload story tugas malah dibalas, malas banget sih lo sama temen bukan order desain. Ya itu artinya belum jodoh dapet klien. Iya, jodoh aja belum, apalagi klien ya. Udah curhat nih kayaknya. Hari ini tuh lagi rame banget di Flat. Besok tuh udah 3D, minggu depan tiba-tiba ada AI bantu ngedesainnya. Nah, bener banget nih. Sekarang aja udah banyak banget desain yang pakai AI buat bantu ide. Jadi kita gak boleh ketinggalan ya. Ya, tapi bukan berarti kayak ngandelin AI sepenuhnya ya. Justru itu kita harus pinter ngolah hasilnya biar tetap ada ciri khas kitanya juga. Wah, gak kerasa banget ya, obrolan kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari tadi banyak banget hal menarik yang kita bahas ya, belum di dunia DKV juga, sampai tips-tips buat mulai bisnis dari nol. Iya bener banget, tapi kayak seru banget sih. Aku juga makin semangat buat coba kembangin ide-ide desain biar bisa jadi peluang bisnis dari kecil-kecilan.
Nah, semoga jangan cuma pas lagi podcast aja ya, tapi juga pas ngerjain tugas juga. Duh, itu sih kayak PR banget sih, tapi siap deh. Oke deh, buat teman-teman yang dengerin, semoga pembahasan hari ini bisa jadi inspirasi dan memotivasi kalian buat mulai langkah kecil di dunia bisnis kreatif, khususnya di DKV atau desain-desain seni-seni gitu deh. Oke, saya Karisa dan saya Tata. pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, like, dan channel ini biar gak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Bye bye. Bye.